Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Pertiwi. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemotongan PPh pasal 21 Pinal dan pasal 26 bagi SPLL. PPh pasal 21 Pinal dan tidak Pinal. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak akan dihitung lagi di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. PPh yang sudah dipotong atau dibayarkan tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT masa. Secara sederhana, perbedaan PPh final berarti pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan, sedangkan PPh tidak final adalah pajak yang sebelum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT tahunan. PPh pasal 21 final dan tidak final. Perbedaan PPh final dan tidak final bisa dilihat misalnya terkait dengan pengenaan surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Pada pajak penghasilan final, penghasilan yang digabungkan dengan penghasilan lain dikenakan tarif umum dalam SPT tahunan atau PPh Bandan, sedangkan pada PPh tidak final, penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain dikenakan tarif umum. Pada pajak penghasilan final, biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangi. Sedangkan pada PPh tidak final, biaya tersebut dapat dikurangkan pada pajak penghasilan final. Bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di pihak yang dipotong atau dipungut, sedangkan pada PPh tidak final, bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Tarif PPh final diatur berdasarkan peraturan pemerintah atau PP, keputusan Menteri Keuangan atau KMK, sedangkan tarif pajak PPh tidak final menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Dan selanjutnya ada dasar pengenaan PPh pasal 21 final menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan pengenaan kedua, pajak tersebut adalah sebagai yang pertama ada sebagai upaya mendorong perkembangan investasi dan tabungan masyarakat. Yang kedua, ada kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Yang ketiga, ada mengurangi beban administrasi perpajakan bagi DJP maupun wajib pajak itu sendiri. Upaya pemerataan pengenaan pajak. Dan yang terakhir, sebagai langkah dalam memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, di mana atas penghasilan tersebut perlu diberikan perilaku sendiri dalam pengenaan pajaknya. Objek pajak final dan tidak final. Objek pajak final adalah menurut Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua ada bunga obligasi, ada diskonto surat pembendaharaan negara atau SPN, ada hadiah undian, ada transaksi penjualan saham, dan sekuritas lainnya. Ada penghasilan perusahaan modal ventura dan transaksi penjualan saham atau penagihan pernyataan modal pada perusahaan pasangan usahanya, ada penghasilan dari penggalian hak atas tanah atau bangunan adalah objek pajak PPh final. Dan ada penghasilan dari penggalian real estate
dalam skema kontrak investasi dan ada penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selanjutnya ada penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan, penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri, penghasilan perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri, penghasilan penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Dan ada selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap, objek pajak tidak final. Adapun objek pajak tidak final adalah sebagai berikut. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Dan hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ada laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena penagihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, pembayaran telah pengembalian pajak, dan ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang. Ada dividend, royalty, atau imbalan atas penggunaan hak sewa, penghasilan, dan sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan peraturan pemerintah. Ada keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, ada premi asuransi, dan ada luaran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerja bebas. Ada tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Dan ada penghasilan dari usaha berbasis syariah, ada imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada surplus Bank Indonesia. Pasal 26 bagi SPLN. Pasal PPH pasal 26 PPH pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, warga negara Indonesia atau WNI yang telah berada di luar Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan akan menjadi subjek pajak luar negeri atau SPLN. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atau pasal 26 wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Ada jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 26. Ya, ini ada individu, yang kedua ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ada royalti sewa penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, dan premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Keuntungan karena pembebasan utang. Dan yang selanjutnya ada tarif PPh pasal 21 dan pasal 26 bagi SPLN. Berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yang pertama ada penghasilan tahunan di bawah 60 juta dikenakan tarif 5%, penghasilan tahunan 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, penghasilan tahunan 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%, penghasilan tahunan di 500 juta sampai 5 miliar rupiah dikenakan tarif sebesar 30%. Yang terakhir ada penghasilan tahunan 5 miliar ke atas, tarifnya dikenakan adalah 35%. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak pengganda atau P3B antar negara atau tax treaty.
Tarif 20% dikenakan dasar pengenaan pajak dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada tarif 20% dari penghasilan bruto, yang kedua ada tarif 20% dari penghasilan neto, yang ketiga ada tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.